Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai teorema Pitagoras. Apa sih yang dimaksud dengan teorema Pitagoras? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernah gak sih anak-anak sekalian berada di sekitar gedung yang tinggi? Lalu, di atas gedung yang tinggi itu terlihat seseorang yang sedang menikmati pemandangan di sekitar gedung tersebut. Nah, kira-kira berapa jarak kita dengan orang yang ada di atas gedung ya? Nah, ada yang tahu cara menentukannya? Mungkin ada yang menjawab dengan menggunakan meteran. Tapi gedung tersebut sangat tinggi, sehingga jaraknya sangat jauh dan meteran itu punya keterbatasan. Tentu cara ini itu kurang efektif. Jadi, untuk menentukan jarak kita dengan orang yang berada di atas gedung bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh matematikawan yang bernama Pitagoras. Teori ini dinamakan dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, di mana bunyi dari teorema Pitagoras ini adalah pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa yaitu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, bagaimana? Coba kita cek secara matematikanya. Nah, pada sebuah segitiga siku-siku, segitiga A, B, C, ya. Misalkan segitiga A, B, C, di mana siku-sikunya terletak pada titik A. Nah, berdasarkan teorinya, suatu segitiga siku-siku kuadrat dari sisi terpanjang. Yang mana yang dimaksud dengan sisi terpanjang? Nah, pada suatu segitiga siku-siku, sisi terpanjang itu berada di depan sudut yang 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat itu terletak di titik A. Nah, sisi yang berada di depannya berarti itu adalah sisi BC. Nah, sisi BC itu merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa. Oke. Nah, kemudian sisi terpanjang katanya sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, sisi-sisi penyikunya yaitu selain dari sisi terpanjang, yaitu si AB dan si AC. Yang dimaksud dengan sisi penyiku berarti sisi yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, berdasarkan teori tadi, kita dapatkan kuadrat dari sisi terpanjang berarti BC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Berarti AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, ini dia teorema Pitagoras. Sisi terpanjang itu sama dengan kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Oke. Kita masuk ke contoh untuk menentukan yang mana sih sisi terpanjang dari suatu segitiga siku-siku. Nah, contoh yang pertama, terdapat suatu segitiga PQR dengan siku atau sudut 90 derajat berada di titik P. Nah, sisi terpanjangnya itu selalu berada di depan sudut yang 90 derajat. Yaitu siapa? Iya, QR. Nah, dari segitiga ini dapat kita bentuk dalam rumus Pitagoras di mana kuadrat dari sisi terpanjang yaitu QR kuadrat itu akan sama dengan jumlah dari sisi penyikunya. Siapa? PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Oke, bisa ya? Nah, lanjut untuk contoh selanjutnya yang kedua, terdapat segitiga KLM. Nah, di situ sudut 90 derajatnya itu terletak di titik M. Nah, sisi terpanjangnya berarti berada di depan sudut 90 derajat, yaitu siapa? Iya, sisi KL itu adalah sisi yang terpanjang.
terpanjang. Maka dari sini dapat KL kuadrat atau sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, yaitu siapa? KM kuadrat dijumlah dengan ML kuadrat. Oke, gimana? Mudah ya? Oke, kita lanjut contohnya ya. Tentukanlah panjang GH. Yang sekarang kita menentukan salah satu panjang dari suatu segitiga. Nah, ini ada segitiga FGH ya, di mana siku-sikunya di F. Dari sini kita tahu panjang FG itu adalah 6 cm, FH itu 8 cm, GH belum diketahui. Ini yang akan kita cari. Nah, karena ini segitiga siku-siku, untuk mencarinya kita butuh atau menggunakan teorema Pitagoras. Sebelumnya kita cek dulu, sisi terpanjangnya yang mana? Iya, yang berada di depan 90 derajat itu adalah GH. Oke, kita masukkan ke rumus. Berarti GH kuadrat itu sama dengan FG kuadrat ditambah FH kuadrat. Nah, kita masukkan ya. GH kuadrat sama dengan FG panjangnya berapa? 6, berarti 6 kuadrat. Ditambah FH. FH berapa? 8, berarti 8 kuadrat. Oke. 6 kuadrat itu sama dengan 36 dijumlah dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat berarti 64. Maka GH kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64 itu adalah 100. Nah, di sini GH-nya masih dalam bentuk kuadrat. Nah, agar dia tidak kuadrat, maka GH itu sama dengan akar dari 100. Ya, GH sama dengan akar 100 berapa? 100 itu dapat dari 10 dikali 10. Sehingga dapat GH itu sama dengan akar 100 yaitu 10. Oke, berarti dapat kita panjang GH itu adalah 10 cm. Gimana? Mudah kan? Nah, agar anak-anak ibu lebih paham lagi, coba anak-anak dikerjakan uji kompetensi berikut. Oke, untuk yang nomor 1, silahkan tentukan dari A, B, C, D yang benar. Pernyataan yang benar berdasarkan segitiga yang di samping, oke? Kemudian untuk nomor 2 dan nomor 3, tentukan panjang yang belum diketahui, oke? Silakan gunakan teorema Pitagoras. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke Ibu, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.